sebelum kita memulai pelajarannya, tolong ketua kelasnya disiapkan dulu. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk baca doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan solehan. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau absen dulu hari ini ya. Muhammad Ilham, Hadir Bu. Naya Iswanjira, Hadir Bu. Tabita Risli. Hadir Bu. Berarti hadir semua ya hari ini ya. Ya Bu. Baik, udah ibu absen. Sekarang keluarkan buku akidah akhlaknya. Udah dikeluarkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk membahas materi hari ini, kita bahas dulu materi. Ibu mau mengulang dulu materi sebelumnya. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang menghindari perilaku. atau Akhlak yang tercela. Iya, contohnya serakah dan Kikir. serakah dan kikir. Serakah. Ada yang masih ingat apa itu serakah? Saya Bu. Ya, Naya apa? Serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang dia miliki. Iya, itu orang yang serakah itu dia tidak pernah merasa cukup, tidak merasa cukup, tidak merasa puas atas apa yang udah dia milikin. Dia ingin yang lebih dan lebih. Selanjutnya kikir. Kikir ialah menahan harta untuk dikeluarkan baik dari untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Bisa berupa apa? Makanan dan minuman, bisa berupa uang, benda-benda yang lainnya juga. Itu namanya kikir. Contohnya siapa yang tahu? Saya Bu. Nah, apa contohnya? Tidak ikut berkurban saat hari raya, padahal dia termasuk orang yang mampu di daerahnya. Iya, benar. Dia orang yang mampu di daerahnya, tapi saat hari raya dia nggak mau kurban. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Itu termasuk sifat kikir. Gimana cara menghindarinya? Kita tidak boleh apa? Tidak boleh sombong, tidak harus hidup sederhana. Selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rezeki yang Ia berikan. Terus ada juga dia selalu mengingat bahwa apa yang dia miliki itu hanyalah sebagai titipan, hanya bersifat sementara. Kapan aja juga bisa diambil sama Allah. Itu aja cara masih banyak lagi sebetulnya cara menghindarinya, tapi itu hanya sebagian aja. Baik, masih ingat semuanya kan berarti kan materi yang sebelumnya? Sekarang kita buka di situ halaman 20. Materinya tentang apa? Adab makan dan minum. Iya. Adab makan Dan minum. dan minum. Sebelum kita bahas ini, Ibu mau kasih tahu dulu pentingnya mempelajari adab makan dan minum. Itu sangat penting.
Karena apa? Karena itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Supaya apa? Supaya makanan dan minuman yang kita makan itu menjadi berkah. Jadi itu sangat penting ya, adab makan dan minum ya. Itu juga salah satu anjuran dari Rasulullah. Baik, langsung saja pengertian. Pengertian adab makan dan minum. Apa sih pengertian adab makan dan minum? Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu adab. Adab adalah segala bentuk sikap, perilaku, etika ataupun tata cara yang mencerminkan nilai kesopanan, kebaikan, budi pekerti dan akhlak. Terus makan dan minum. Makan dan minum adalah kegiatan untuk menambah energi yang telah hilang setelah beraktivitas. Ini karena di dalam makanan dan minuman terdapat zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Setelah kita beraktivitas seharian, kita juga memerlukan energi, memerlukan tenaga. Gimana cara mengumpulkan tenaganya? Dengan makan dan minum. Selanjutnya ada yang namanya di situ apa? Dalil makan dan minum. Ini ya dalilnya ya, coba dilihat. Watas robbana ahadukum qa'iman. Batas robana ahadukum qa'iman. Artinya, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Iya, kita tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Selanjutnya ada yang namanya tata cara. Yang ketiga, tata cara makan dan minum yang benar dan salah. Gimana yang benar? Ketika makan dan minum harus mengucapkan bismillah. Terus ketika makan kita ambil dulu makanan yang dekat terlebih dahulu. Nggak boleh makan yang punya Naya di sini, ngambilnya di sini. Itu nggak boleh ya. Tempatnya Tata pula nanti yang diambil. Itu namanya serahkan. Nggak boleh seperti itu ya. Terus menyuap makanan menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jika seseorang di antara kalian hendak makan, maka makanlah menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya di situ ada yang namanya hindarkan bunyi mulut ketika makan. Nggak boleh mengecap, makan bersuara. Nggak boleh ya. Terus ketika makan jangan melihat orang sekitar. Nggak boleh melihat-lihat orang sekitar. Kalau lagi makan aja dulu. Nggak boleh ngeliatin orang lain ya kan. Nanti Naya makan ngeliatin Tata, terus ngeliatin Ilham, terus makannya kayak gini, lihat mana nanti yang masuk bukan ke mulut, kemana? Hidung pula nanti masuknya ya kan. Terus ketika setelah selesai makan mengucapkan hamdalah, mengucapkan doa setelah makan. Kalau minum yang benar sama tadi mengucapkan bismillah, terus menggunakan tangan. Iya, minum tidak boleh sambil berdiri. Kalau yang salah dia kebalikannya, kebalikan dari yang kita jelaskan tadi. Makan dia tidak mengucap bismillah, itu yang
Salah. Ketika makan dia berdiri. Salah atau benar? Salah. Salah. Selanjutnya di situ ada yang namanya sebaliknya ada adab. Makan dan minum. Adab makan Dan dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan. Sehari-hari. Apa aja sih yang pertama? Mengonsumsi makanan dan minuman halal. Iya, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kalau kita makan, kita juga harus memperhatikan makanan dan minumannya. Apakah itu halal atau haram. Selanjutnya mencuci mencuci tangan. Kalau makan mencuci tangan enggak? Cuci tangan. Kalau habis main-main itu juga kita harus cuci tangan kalau mau makan. Supaya apa? Supaya bersih terhindar dari kuman. Selanjutnya di situ ada Membaca basmalah sebelum makan dan minum serta menggunakan tangan kanan. iya tadi juga udah Ibu jelaskan di tata caranya kan. Selanjutnya tidak mencela makanan dan minuman. Iya, misalnya si Tata buat makanan rasanya asin, terus si Ilham bilang, "Iya asin kali Bu makanan Tata," gitu. Itu nggak boleh ya, nanti Tatanya sakit hati, ya kan? Enggak kan? Nggak boleh kayak gitu ya. Ya kalau misalnya asin ya udah diem aja kita paling nggak usah diomongin, nanti orangnya sakit hati. Terus apa? Tidak mubazir. Nah, kalau mubazir apa itu mubazir? Mubazir. Kalau ketika makan, Adalah banyak-banyak. iya, ambilnya banyak-banyak, tahu-tahu nggak habis, lain mubazir ya kan? Semua mau dimakan. Biasa kalau kayak gitu kalau bulan puasa nih, buka puasa. Ya, beli apa? Ilham beli es, banyak, beli gorengnya. Semua mau dibeli, sekali dimakan nggak habis. Itu namanya mubazir. Terus apa lagi? Mengakhiri dengan doa. Iya, mengakhiri dengan doa. Doa. Terus yang poin kelima di situ ada doa apa ya? Makan. Makan Doa sebelum makan ya? sebelum makan. Dan Sebelum makan dan sesudah makan. Gimana doa sebelum makan? Coba kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Itu doa mau? Kalau doa setelah makan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wasaqana warzaqana minal muslimin. Iya, ini poin, semua poin sudah kita bahas di sini. Udah Ibu jelaskan juga pengertian adab makan dan minum. Terus dalil makan dan minum juga ini. Nanti Ibu suruh hafal nih ya, dalilnya ya. Terus tata cara makan dan minum yang benar dan salah juga udah. Adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari juga udah. Terus doa sebelum makan dan sesudah makan udah kita baca tadi sama-sama kan? Ya, jadi udah paham semua apa yang Ibu jelaskan? Apakah ada yang mau bertanya? Bu, Iya, apa Tata mau nanya apa? mengapa kita diperintahkan beradab dalam makan dan minum dalam Islam? Iya, mengapa kita diperintahkan beradab dalam makan dan minum dalam Islam?
Kenapa? Karena di dalam agama Islam itu, agama kita adalah agama yang sempurna. Di dalamnya terdapat tuntutan segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Rasulullah SAW telah mengajarkan adabnya. Salah satunya adalah adab ketika makan dan minum. Supaya apa? Hal ini dikarenakan ketika makanan dan minuman yang kita makan itu supaya apa? Supaya berkah. Supaya makanan dan minuman yang kita makan itu menjadi berkah, tidak diikuti oleh setan. Ya. Itu tadi dia mengapa kita harus beradab, karena supaya makanan dan minumannya menjadi berkah. Udah, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada yang mau ditanya, ibu mau suruh kalian hafal dulu hadis ini. Kan hadisnya pendek kan? Pasti hafal dong. Ibu kasih waktu 1 menit, bisa? Bisa, Bu. Bisa 1 menit? Coba dihafal-hafal dulu. Dihafal-hafal dulu, ibu tunggu. Sama artinya ya. Sama artinya. Bacanya nanti di depan jangan terburu-buru. Latasrobanna ahadukum qaiman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ada yang udah hafal? Ya, Bu. Siapa yang mau hafal di luar? Nanti yang bisa menghafal ibu kasih hadiah. Ibu juga punya hadiah. Jadi yang bisa menghafal ibu kasih hadiah. Ya, siapa yang mau maju duluan? Pak. Ya, Naya. Cepat bacanya ya biar ibu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Latas robbana ahadukum qaiman. Artinya, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Iya, bagus. Hadis riwayat Muslim. Ya. Naya. Bilang apa? Bilang apa kalau Makasih, dikasih? Bu. Ya, siapa lagi? Ayo, yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Atas Rabbana ahadukum qaiman. Artinya, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Iya, bagus. Ini Inham. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yuk, Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Atas Rabbana ahadukum qaiman. Artinya, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Iya, bagus. Itu Tata. Ya, sama-sama. Berarti semuanya udah hafal ya hadisnya ya. Ada, Bu. Iya, itu diterapkan di rumah. Kalau ketika makan dan minum jangan sambil berdiri, karena sudah ada hadisnya, sudah ada dalilnya. Baik, pelajaran kita hari ini juga udah selesai. Apa yang dapat kita simpulkan untuk pelajaran kita hari ini? Apa, ayo? Pentingnya kita mempelajari adab makan dan minum itu supaya makanan dan minuman yang kita makan itu menjadi berkah. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap rezeki yang Allah berikan. Ingat, rezeki yang Allah berikan itu bukan hanya berupa uang, tapi juga bisa berupa yang lain, makanan, barang-barang yang lain. Itu juga salah satu bentuk rezeki. Kayaknya ibu lihat ada yang ngantuk nih. Waktu belajar ada yang ngantuk. Kalau belajar gitu kita harus tetap semangat. Supaya apa? Supaya belajarnya nanti bisa fokus, bisa berprestasi, ya kan? Kayak belum makan, makanya itu tadi pentingnya makan dan minum. Supaya apa? Supaya
ketika makan dan minum itu kita menjadi kuat. Udah? Ngerti kan apa yang dapat disimpulkan tadi? Ngerti, Bu. Apa? Supaya makanan dan minuman yang kita makan berkah. Dan terus ibu mau suruh kalian kerjakan halaman berapa nih ya? 22 ya? Di halaman 22 ada esai di situ 1 sampai 5 sebagai PR di rumah. Dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Dikumpulkan minggu depan, ditulis soalnya sama jawabannya di buku latihannya. Dan jangan lupa untuk baca materi selanjutnya di rumah. Di sebaliknya tuh di halaman 23 tuh ada adab apa nih? Di halaman 23 ada adab ketika bertamu. Ketika bertamu juga ada adabnya. Jadi di rumah dibaca-baca ya. Ya, Bu. Ya, yuk. Sekarang tutup bukunya. Simpan. Ya. Selesai sudah pelajaran kita hari ini. Marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ayo sebelum pulang kita baca dulu doanya sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Udah pakai tasnya semua? Jangan lupa ya PR-nya ya di rumah ya dikerjain ya. Ya, Bu. Ya, sama materinya dibaca-baca untuk minggu depan. Ayo boleh pulang. Semangat ya belajarnya.